Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah lanjutkan untuk materi kita minggu ini. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk membuat sebuah narasi tinjauan pustaka. Diawali dengan, Bu Endah minta kemarin kita membuat tabel meta analisis gitu ya. Kemarin Bu Endah contohkan ini yang ada di, LMS kalian, tabel meta analisisnya seperti ini dan pada bagian mulai subjek, game, alat tes, dan prosedur, yang karena ini Bu Endah mencontohkan, itu, kalian bisa rubah ke dalam, poin atau hal-hal yang memang konsen kalian cermati terkait dengan penelitian, topik penelitian yang kalian kerjakan. Nah, dari tabel meta analisis yang sudah kita susun seperti ini gitu ya. Kemarin Bu Endah minta sampai 15 referensi primer itu kalian buat tabel meta analisisnya. Memang di sini cukup menyita waktu karena kita harus membaca satu persatu gitu ya. Dari apa? Dari referensi primer kita. Dan itu memang tujuannya memang untuk mendapatkan detail. Kenapa? Karena kita mau mencari posisi penelitian kita. Di mana? Di dalam daftar, oh maaf, di dalam tinjauan pustaka. Nah, next step gitu ya, apa yang kita lakukan selanjutnya untuk menuju narasi tinjauan pustaka adalah kita membuat tabel meta analisis yang sudah kita kerjakan kemarin, itu kita buat yang namanya di sini adalah fishbone diagram. Kenapa dikatakan fishbone diagram? Fishbone artinya tulang ikan gitu ya. Di sini kita akan melihat atau mengelompokkan dari tabel meta analisis yang sudah kita punya kemarin seperti ini. Kita mau mengelompokkan berdasarkan subjek, game, alat tes, prosedur. Sekali lagi ini tidak baku ya yang Bu Endah ini, cuman karena ini study case, Bu Endah contohkan dengan yang real. Jadi yang Bu Endah lakukan. Jadi biar, kalian juga nanti bisa menirukan gitu ya, step by step-nya yang Bu Endah lakukan. Nah, jadi menjadi, sebuah fishbone diagram seperti ini. Nah, fishbone diagram seperti ini itu memang, tujuan utamanya adalah, topik penelitian kita. Jadi kalau, boleh dikatakan, "Oh Bu, saya sudah punya judul yang fix," gitu, ya tidak masalah, ini sampaikan di sini. Kalaupun masih topik, Bu Enda juga tidak akan tidak mengapa kalian menuliskan di sini. Nah, kemudian tulang ikannya gitu ya, bagian-bagiannya ini adalah bagian-bagian dari tabel meta analisis yang kemarin kalian susun, kita susun. Jadi di bagian Bu Enda itu coba kita perhatikan ada subjek, kemudian game, alat tes, kemudian ada prosedur. Nah, maka di sini Bu Endah di sini ada mengelompokkan menjadi subjeknya gitu ya, kemudian prosedurnya, alat tesnya, kemudian gamenya. Gamenya ini Bu Endah namakan, Bu Endah perbaiki menjadi tools gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin teman-teman yang membuat sistem informasi misalnya, tools-nya bisa pakai, oh yang PHP, eee ASP ataupun yang lain itu bisa dimanfaatkan. Ataupun teman-teman yang, misalnya, dalam robotik sistem embedded gitu ya.
Nah, itu bisa menggunakan tools-nya, oh saya pakai Raspberry, oh saya pakai, misalnya Arduino dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, dari sini artinya dari tulang ikan ini kita bisa mengelompokkan. Jadi yang ada di sini, kecilnya tulang ikan yang lebih kecil lagi seperti ini, itu dikelompokkan. Jadi tidak semuanya misalnya ada 15 terus ada 15 poin gitu ya. Jangan, tapi tolong dikelompokkan menjadi sesuatu yang lebih mengelompok, terklasifikasi. Seperti itu. Dan ini ada bagian, menunjukkan, dia itu daftar pustaka yang mana. Jadi kalau di sini ya, Bu Endah penelitian ini ada sampai 8. Kebetulan sebenarnya penelitian Bu Endah ini, sampai 20 sekian gitu ya. Nah, 24, cuman Bu Endah contohkan, biar lebih sedikit saja. Nah, itu nanti misalnya untuk, oh ini referensi 18 sampai 24. Nah, kemudian ini dari sekian sampai sekian. Ini menunjukkan referensi yang ada di dalam, tabel meta analisis. Kemudian ini pengelompokannya, oh berarti di sana develop game misalnya ya, itu artinya game yang sudah ada digunakan yang sudah ada digunakan. Nah, kemudian developing game itu apa? Oh berarti kita sedang membuat game baru, seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan, kelompok-kelompok yang lain, misalnya ada subjeknya. Oh, ini ada yang subjeknya itu anak, sudah teenager, kemudian ada yang anak SD, ada yang seperti ini. Kemudian prosedurnya, misalnya, oh ini ada kelas eksperimen bla 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 bla, seperti itu. Misalnya, boleh nggak Bu saya gunakan di sini adanya metode, bukan prosedur tapi metode misalnya. Bagaimana misalnya, oh saya dalam, penelitian saya adalah rancang bangun sebuah robot misalnya. Maka prosedurnya bisa bisa jadi, dia adalah prototyping, atau, mungkin bisa jadi, simulasi, nah seperti itu diizinkan. Jadi tolong ini dikelompokkan, kemudian diberikan, dia itu yang tergolong pada kelompok itu, bagian yang mana saja. Maaf kalau di sini untuk memasukkan ini agak manual ya, tidak pakai Mendeley. Jadi, tolong ini disesuaikan dengan tabel meta analisis kalian. Ini memang agak manual, tapi ini adalah membangun pola pikir kita. Nah, kemudian, perlu Bu Endah jelaskan di sini ada yang di-bold gitu ya. Yang di-bold itu apa? Yang di-bold itu adalah menunjukkan penelitian kita. Nah, yang ada di sini. Yang sedang akan kita lakukan. Yaitu apa? Oh, kalau penelitian yang akan saya lakukan itu menggunakan developing game. Berarti gamenya saya buat baru misalnya. Kemudian untuk subjek berapa? Oh, untuk anak prasekolah. Oh, kemudian prosedurnya apa? Oh, prosedur ini ketiga-tiganya dijalani. Ya sudah di-bold semua. Nah, kemudian alat tesnya apa? Oh, saya pakai yang ini. Nah, jadi hal yang seperti ini sebenarnya kita sudah bisa mapping gitu ya. Sudah bisa melihat peta penelitian kita. Oh, saya dibanding dengan yang referensi 18 sampai 24 itu berbeda. Bedanya di mana? Saya pakai developing game. Mereka pakai develop game. Saya beda dengan penelitian ini. Di mana? Di bagian subjeknya, misalnya. Sebenarnya kita sudah bisa menjelaskan seperti ini. Tapi di prosedur, saya justru menggunakan semuanya. Berbeda dengan 19 sama 22 yang hanya menggunakan ini. Begitu juga dengan, tulang ikan yang lain, gitu ya. Kenapa Bu Endah berikan, contoh ini ada 4 tulang ikan, itu karena nanti, saya harapan Bu Endah gitu ya, bahwa dalam tinjauan pustaka Bu Endah itu nanti paling tidak Bu Endah punya 1, 2, 3, 4 paragraf. Karena Bu Endah mau cerita berdasarkan dari tulang ikan yang ada di sini. Nah, contoh ini, bisa Bu Endah jelaskan lagi, itu menjadi seperti ini. Nah, ini kan ya, ini Bu Endah switch ke sini.
fishbone diagram penelitian sejenisnya, narasinya seperti apa ya? Jadi ini bagian 1, 2, 3, 4. Narasinya kan seperti ini, Nak. Nah, oke. Bu Indah cerita itu sejumlah penelitian game ini agak-agak beberapa penelitian tentang game gitu ya, bercerita sebentar lah. Nah, kemudian Bu Indah cerita tentang setelah ada sedikit intro, kemudian Bu Indah bercerita tentang subjeknya. Subjeknya yang seperti apa di sini? Bu Indah cerita tentang subjek penelitian, tentang video game, bla 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 bla. Bu Indah cerita bahwa di situ, oh ada yang melakukan penelitian untuk kelompok usia sekian, yaitu ini, disitasi gitu ya, ya. Nah, kemudian untuk usia sekian, itu ini. Dan penelitian yang dilakukan ini, yang Bu Indah lakukan, itu dengan ini. Jadi sebenarnya itu menunjukkan posisi beda penelitian saya secara subjek dengan penelitian yang lain. Begitu juga yang kedua, ini tulang ikan yang kedua tentang tools. Nah, saya bisa cerita banyak dan semua sitasi itu akan masuk semua. Semua daftar pustaka akan masuk ke dalam narasi di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu selain tool game ya bisa cerita ini untuk alat tesnya seperti itu. Nah, kemudian ya paling enggak ada berapa ini? 1. Ini kan sebenarnya bisa di paragraf tersendiri ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian ada yang menyatakan bahwa penelitian ini untuk di sini. Nah, akan terlihat. Nah, cuman kalau yang ini itu Bu Endah tambahan aja ya. Artinya ini untuk menjelaskan perbedaan dengan penelitian yang lain, hanya menegaskan. Tapi kalaupun kalian sampai pada di sini, itu sudah cukup. Jadi mungkin ada, oh berarti tinjauan pustaka itu enggak harus Kak dasar teori ya Bu ya, bicara tentang game, tentang ini detail gitu ya. Tidak. Tapi kita punya bisa membuat itu di dalam kemarin Bu Endah sebutkan topical gitu ya. Nah, berdasarkan topiknya seperti ini. Ini bicara menggunakan apa? Menggunakan yang ada di fishbone diagram. Nah, demikian penjelasan Bu Indah. Silahkan dicoba. Nah, tapi tolong perhatikan baik-baik apa langkah apa yang harus dikerjakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.